Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a fayudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din unzur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Surah Al-An'am ayat 65. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf ini pakaiannya pakaian musim dingin, nggak kuat karena ditakdirkan hari ini dari Gunung Halu langsung tugas ke Lembang, langsung ke sini. Jadi full sesuai dengan kesepakatan dengan Bapak DKM di sini, atau lebih tepatnya dengan Pak Juber. Bahasan kita malam ini adalah 7 kelemahan Muslim saat ini. Kita sering mengatakan hadis Rasulullah, al-Islam ya'lu, Islam itu tinggi, wala yu'na alai, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Tapi kalau melihat kenyataan sekarang, Islam sedang di bawah sekarang, rendah sekali, tertinggal dari umat lain di segala bidang. Ekonomi di dalam negeri saja lihat, dikuasai umat lain. Politik sama, pendidikan sama. Kita ditunjuk-tunjuk orang sekarang, bahkan lebih tepatnya sudah dimarginalkan, dihinakan dan macam-macam. Kalau kita membaca buku-buku tentang penyebab kemunduran umat Islam, terlalu banyak sebenarnya. Dari mulai kalau kita membaca buku Limadza ta'akharal muslimin, mengapa umat Islam mundur, Imam Syakib Arsalan, banyak penyebabnya. Atau kalau kita membaca menata masa depan Islam, ke depan harus bagaimana supaya maju, sekali lagi banyak PR yang harus dikerjakan. Tapi saya ambil yang simpel sajalah sekarang. Penyebab kemunduran umat Islam saat ini adalah umat Islamnya sendiri tidak paham terhadap agamanya. Karena tidak paham, kadang-kadang tidak merasa bahwa agamanya sedang mundur, bahwa agamanya sedang di ujung tombak gitu. Banyak umat Islam sekarang merasa di zona aman kan, aman, nyaman gitu, kerjanya hanya piknik saja, yang terpikir itu hiburan, liburan, tidak pernah berpikir umat saat ini dalam kondisi seperti apa, tidak paham. Saya bacakan saja ayat yang tadi dibacakan di muqaddimah khutbah, Al-An'am 65 dulu.
Di situ disebutkan betapa tidak pahamnya umat Islam kalau dia atau mereka sedang diazab Allah. Diazab saja oleh Allah tidak paham, Pak. Qul, katakan Muhammad, huwa, dialah Allah al-Qadir, yang berkuasa, ayyab'asa alaikum azaban, untuk membangkitkan azab kepada kalian, untuk memberikan azab kepada kalian umat Islam. Bagaimana cara Allah mengazabnya? Bisa min fauqikum, dari arah atas kalian, bisa au min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki kalian, au yalbisakum syi'a, atau katanya dengan cara dipecah belahlah persatuan kalian, fayudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din, sehingga sebagian menimbulkan kerugian kepada sebagian lagi karena saling mencaci, saling menjatuhkan. Itu azab, Pak. Perpecahan itu azab dari Allah. Tapi kita malah memaknai apa? Perbedaan umatku rahmat gitu. Berbeda pendapat, berpecah belah disebut rahmat, padahal hadisnya hadis palsu itu teh. Di mana ada perbedaan rahmat? Kalau perbedaan rahmat berarti kesepakatan apa? Laknat atau tibalik, gitu kan? Kalau perpecahan itu rahmat, berarti persatuan laknat. Kembali lagi, ahli tafsir mengatakan azab yang tidak dipahami umat Islam di ayat ini, satu, kalau Allah menurunkan azab dari atas, tapi bukan azab seperti turun hujan batu gitu. Yang dimaksud dari atas kalian itu adalah kalian mulai memilih pemimpin yang salah. Karena kalian salah pilih, pemimpin yang terpilih itu menzalimi kalian dan kalian tidak berdaya melawannya. Kata Rasulullah, kama takunu yuwalla alaikum, seperti akhlak kalianlah pemimpin kalian nanti, karena kalian yang memilihnya. Kalau muncul pemimpin yang zalim, lalu umat Islam dizalimi terus oleh pemimpin, itu azab, Pak. Kenapa? Karena kita tidak paham bahwa memilih pemimpin itu harus orang yang berpihak kepada Allah, berpihak kepada Islam. Kita mah asal pilih. Diberi 200.000 saja serangan pajar, sudah beda pilihan, 5 tahun dicekik gara-gara 200.000. Kita tidak paham kalau Allah menurunkan azab dari atas karena kesalahan kita sendiri. Yang kedua, bisa Allah menurunkan azab atau memberi azab dari bawah kaki kalian. Maksudnya, kata ahli tafsir, orang-orang awam di umat Islam itu terlalu banyak, Pak. Banyak sekali orang yang tidak paham Islam, dimanfaatkan oleh orang munafik dan orang-orang yang benci Islam untuk ngacak-ngacak Islam dari dalam. Dibikinlah aliran-aliran sesat dan macam-macam gerakan di dalam untuk merusak Islam. Itu azab, Pak. Azab. Tapi kita tidak paham kan bahwa itu azab. Malah tadi kan, kunailah ihtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku mah cenah rahmat. Itu kan enak we. Gitu. Karena tidak pahamnya. Lalu yang ketiga, atau katanya bisa Allah memecah belah saja sendiri. Gitu. Dipecah belah bukan di kalangan awamnya, malah di kalangan atasnya. Para ulamanya tidak pernah mau bersatu. Semuanya masing-masing nyaman dengan organisasinya masing-masing, dengan mazhabnya masing-masing. Sok tawarkan ke tokoh-tokoh organisasi sekarang, Anda mau nggak bersatu dengan ini? Satu aja lah organisasi di Indonesia untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin. Nggak mau mereka. Kenapa? Karena sudah nyaman dengan kedudukan masing-masing di organisasi masing-masing. Gitu. Biarkan Islam terpecah belah, yang penting saya nyaman. Karena kalau disatukan belum tentu saya jadi pemimpinnya. Gitu. Itulah yang terjadi.
Makanya diakhiri ayat itu, unzur, perhatikan katanya Muhammad, kaifa nusariful ayat, bagaimana kami sudah terus menjelaskan tanda kebesaran kami, la'allahum yafqahun, mudah-mudahan mereka jadi paham atuh. Tong teu paham wae. Begitu. Coba Pak, saya coba ini ya. Ustaz, kenapa tidak bersatu yuk? Gitu. Tong aya tuh macam-macam organisasi teh lah, udah satu saja kalau mau bikin organisasi di Indonesia teh. Satu, daerah liman lah hiji. Kayak gitu Malah aing mah lebih terpecah lagi ya, masing-masing bikin yayasan, setiap yayasan bikin majelis. Majelis itunya tuh hukumnya semacam majelis tarjih gitu, dewan hisbah di tiap yayasan Pak. Dewan syuronya ada, waduh, ada fatwa yayasan ini, fatwa yayasan ini, tambah kecil saja umat Islam teh. Dan semuanya bangga dengan fatwanya masing-masing. Teu paham bae, bersatu teh teguh, bercerai runtuh atau kawin lagi. Gimana nih? Begini, azab saja kita tidak paham karena memang tidak mau memahami Islam. Supaya paham Pak, apa saja kelemahan kita saat ini, saya tampilkan 7 saja dulu. 7 kelemahan umat Islam. Kenapa kita kalah dalam segala hal? 1, karena kita masuk Islamnya ekstrinsik, tidak intrinsik. Masuk Islamnya ingin memanfaatkan Islam untuk kepentingan kita. Masuk Islam untuk popularitas diri kita. Beribadah hanya untuk menaikkan karir kita. Gini membada jantan pejabat ibu ibadah haji heula, tebar pesona di Makkah. Begitu. Terus jadi pejabat mah hare-hare we. Ekstrinsik, memanfaatkan Islam untuk kepentingan pribadi dan golongan. Padahal yang dibutuhkan intrinsik. Masuk Islam yang intrinsik itu siap mengorbankan apapun yang dimiliki untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin. Bukan memanfaatkan Islam untuk kepentingan pribadi, tapi semua kepentingan pribadi dikorbankan untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin. Seperti di zaman Rasulullah, Siti Khadijah hartanya 2/3 tanah di kota Makkah milik beliau. Habis untuk perjuangan Islam. Tenaganya, bahkan nyawanya juga dipersembahkan. Di saat wafat kurang lebih 86 tambalan bajunya karena tidak punya lagi baju baru. Padahal asalnya bangsawan Makkah. 2/3 tanah di kota Makkah apa miliknya dihabiskan semuanya untuk perjuangan Islam. Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya untuk peperangan, lalu menyerahkan juga nyawanya berangkat ke medan perang, ngajak anak-anaknya yang dewasa, ayo berangkat. Harta, nyawa, keluarga digiring Pak untuk kepentingan Islam. Itulah sebabnya banyak pertolongan datang di masa Rasulullah dan para sahabat. Sesuai dengan janji Allah, intan surullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Kita sekarang berharap pertolongan dari Allah. Apa yang sudah kita persembahkan untuk agama Allah ini? Betul ya? Ada nggak yang seperti Khalid bin Walid? Ya Allah, hamba wakafkan harta hamba dan seluruh yang hamba miliki termasuk nyawa hamba. Diri hamba ini diwakafkan. Maka untukmu ya Allah. Ada yang begitu di kita? Giliran diminta zakat 2,5% saja, aduh, beratnya luar biasa. Padahal hartanya dari Allah, itu lain manehna deh. Betul ya? Kembali lagi, ekstrinsik, memanfaatkan Islam untuk kepentingan diri. Itu tanda orang munafik.
bukan mukmin. Terlalu banyak munafiknya. Karena itu kita lemah. Yang intrinsik sedikit sekali. Jarang ada orang yang siap mewakafkan semua yang dia miliki termasuk nyawanya untuk kepentingan Islam saat ini, Pak. Jarang sekali. Yang kedua, saya singkat saja karena ada 7. Kenapa kita lemah? Karena kita terlalu konseptual dalam memahami Islam. Tidak ada aktualisasi Islam di lapangan. Kalau berbicara konsep Islam memang tidak ada yang mengalahkan. Kita banggakan, wah Islam berdasarkan Quran gini, orang barat juga memuji gitu kan. Musuh-musuh juga mengakui, apalagi ditambah dengan penjelasan hadis dari Rasulullah, nggak ada yang menandingi konsep Islam. Iya, betul. Tapi adakah keberanian membuktikan kehebatan konsep itu di lapangan? Aktualisasinya mana? Sistem khilafah sistem yang paling adil dan seterusnya dijelaskan, begitu kan? Ada yang berani mempraktekkan? Mau balik saja mau bicara tentang khilafah culang cileng yang ditewak, kau mau mempraktekannya, betul kan? Kita bangga dengan konsep, tapi tidak ada keberanian untuk praktek. Konseptual, tapi tidak ada aktualisasinya. Betul ya Pak? Sehebat-hebatnya resep, kalau tidak dipraktekkan, jadi enggak Bu? Ibu punya 2000 resep masak, hafal semuanya, tapi enggak satu pun dipraktekkan, jadi masakan enggak? Enggak. Segudang teori yang baik-baik kalau tidak dipraktekkan enggak ada artinya. Demikian pula Al-Quran, As-Sunnah, kalau hanya di tataran konsep ya sudah, memang konsep terbaik karena itu aturan Allah. Tapi kalau kita tidak mempraktekannya dalam kehidupan, tidak ada aktualisasinya, jangan harap kita maju. Betul nggak ini teh? Rasulullah dan para sahabat mempraktekannya, karena itulah maju. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita dalam memahami Islam itu terlalu tekstual, lupa konteks. Al-Quran misalnya, seringkali kita terlalu letterlek ya, atau apa tuh? Ya teksnya sih itu begitu. Kalau dalam usul fikih mantuk, yang tertulis tersurat, tidak dipahami yang tersiratnya gitu. Terlalu tekstual pemahamannya, lupa konteksnya. Akhirnya pengamalan Islamnya jadi salah. Misalnya begini Pak, di surah Jum'ah ya, kita kan diperintah pagi itu kerja kan, dagang. Ada panggilan Jum'atan, kata Al-Quran, berhenti dagang, tinggalkan dagang kan, wadzarul bai' gitu. Setelah itu selesai Jumat, fantasiru fil ard, bertebaran lagi kan, wabtagu min fadillah, cari lagi karunia Allah, artinya kerja lagi, betul ya. Setelah itu wadzakarallaha katsira, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, betul. Kesalahan kita memahami ayat itu, oh cina hari Jumat harus banyak zikir. Atuh, bukan digawe banyak zikir, we terus. Padahal bukan hari libur Jumat teh. Nah, salah lagi tuh kalau membiasakan meliburkan anak-anak hari Jumat. Bukan hari libur Jumat itu, hari kerja. Yang dagang terus dagang, tapi hentikan dagang ketika ada panggilan Jumat. Setelah itu dagang lagi, sambil dagang berperbanyak zikir. Jadi perintah banyak zikir di hari Jumat itu bukan zikir lisan, tapi zikir amalan ketika dagang. Dagang kada seueur zikir teh Bu? Kada.
dagang mah pi bahayana seueur. Tiba-tiba hoyong ngarobah barang nomor hiji campurkeun sareng anu KW sekian gitu kan, diaduk-aduk disebutkeun we KW KW 1 supaya untung. Ingat itu teh haram. Nah, ketika berani meninggalkan itu, dagangnya jujur, itu zikir dalam dagang. Begitu. Ingin mengurangi timbangan, misalnya diharamkan Allah, wailulil mutaffifin gitu kan. Ingat Allah, jadi jujur lagi. Itu yang dimaksud teh, banyak zikir di hari Jumat ketika sedang sibuk-sibuknya dagang setelah Jumat. Konteksnya itu, Pak. Zikir dalam dagang. Ketika ingin mengurangi sukatan letteran, ditamal dihanap geuning supaya rada siga saletter padahal mah kira haram ieu teh tinggalkan. Semakin ingat Allah, semakin ingat aturan Allah, semakin jujur dagangnya. Itu yang dimaksud wa dzakarallaha katsira. Bukan menyuruh membikin majelis zikir khusus memobilisasi massa di hari Jumat sina subhanallah subhanallah gitu. Hari ekonomi diambil alih orang pada teu dagang-dagang. Nu kitu zikir teh. Atau nu kieu subhanallah nuju dagang teh geuning aya nu gegerejeman wae Pak. Subhanallah subhanallah tapi kurangi timbangan. Kurangi sukatan, campurkeun barang teu jujur. Nu kitu mah lain eling nuju teu eling. Kan zikir teh eling kan? Nuju teh eling ka Allah nu kitu mah. Laras teh ieu teh. Zikir bil amal ketika dagang. Sok ibulah subhanallah subhanallah nuju mapa ningal paku antep ku ibekeun lah cilaka batur mah kenda batur ieu. Padahal membuang duri dari jalan itu tanda iman terendah, cabang iman terendah. Percuma subhanallah subhanallah ai paku kalahka diantep komo di tamahan mah da manehna tukang tamal ban sina bararitu ban batur keur naon subhanallah teras-terasan nyilakakeun batur. Udah ambil walaupun tidak membaca subhanallah buang. Itu teh zikir. Ingat aturan Allah harus begitu hidup teh. Berbagi kebahagiaan untuk orang, berbagi manfaat untuk orang. Begitu, jangan mencelakakan orang, begitu kan? Hakikat zikir teh melangkah sesuai dengan perintah Allah. Tapi pun tanpa kenyataannya karena pemahamannya tekstual, wah dari hari Jumat ieu ayatna ge tentang Jumat cenah kudu loba zikir, kalahka zararikir lisan we. Padahal Rasulullah tidak pernah menjelaskan begitu. Bahkan Rasulullah tidak pernah memberi sunnah seperti itu di hari Jumat. Sibuk we kerja. Pertanyaannya sekali lagi, kalau kita libur kerja di hari Jumat, nyunah enggak? Islami enggak, Pak? Qur'ani enggak? Ayo, kita meliburkan diri usaha, meliburkan diri sekolah di hari Jumat, Qur'ani enggak? Enggak, karena menurut Qur'an mah itu hari sibuk. Atau hari apa cenah liburna? Tidak ada hari libur dalam Islam. Atuh kumaha cenah refreshingna ieu? Salat kata Rasulullah itu refreshing. Saat-saat terbaik untuk menyegarkan fisik. Karena salat itu menghadap Allah, dihibur langsung oleh Allah, didekap langsung oleh dekapan Allah. Kata Rasulullah, as-shalah samratu qalbi. Salat itu buah hatiku. Ketika aku salat bertemu dengan buah hati, senang tak? Cabai-cabai bertemu dengan buah hati senang? Kekasih senang? Senang ya? Bukankah Allah itu paling kita cintai? Kenapa bertemu dengan Allah jadi tidak pres? Ayo. Padahal dengan sesama manusia yang kita cintai saja lagi ngantuk jadi nggak ngantuk kan kalau ketemu? Kenapa kalau bertemu dengan Allah sholat tahajud heuaina sabaraha kali? Padahal sedang ketemu dengan kekasih yang paling kita cintai. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu sangat dahsyat cintanya kepada Allah. Jadi mun tahajud heuai bohong ta cintana. Nu tepang sareng anu dipika cinta mah tara pernah heuai. Sawengi jeput oge nageun we. Betul ya?
Kalau betul cintanya, kecuali kalau bohong. Iya. Tekstual. Lupa konteksnya. Kita diberitahu juga Pak oleh orang-orang bahwa kita harus banyak sholawat kepada Nabi, karena di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, katanya ada perintah itu. Teksnya begitu, tapi konteksnya bukan sholawat dengan lisan di luar sholat. Lihat asbabun nuzul dari ayat itu. Rasul sedang sholat, turun ayat itu yang menyatakan Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, kalian harus solawat kepadanya, gitu. Selesai sholat, kata Rasul, tadi turun ayat ini nih. Perintah kalian bersolawat kepadaku di dalam sholat. Itu kata Nabi teh. Karena sebelum turun ayat itu di at-tahiyat nggak ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai fil alamina innaka hamidum majid, belum ada itu Pak. Nah, sahabat bertanya, ya Rasul, kaifa nusalli alaihi bis shalah? Bagaimana kami bersalawat kepada Anda di dalam salat itu? Diajarilah oleh Rasulullah salawat 4 macam redaksi salawat sahih. Untuk dibaca, dipilih masuk nu mana tuh, gitu. Kan ada yang pakai fil alamina innaka hamidum majid, ada yang tidak pakai langsung innaka hamidum majid ujungnya teh kan. Ada 4 redaksi sholawat yang sahih. Karena terlalu tekstual memahami ayat itu, dipahaminya kita harus banyak sholawat di luar sholat sampai membuat majelis sholawat, kerjanya ngajak masyarakat bersolawat, dikarang di sholawat nanti kalangan sendiri. Ada sholawat Rojab sekarang Bu, hanya dibaca di bulan Rojab. Dari mana itu teh? Salawat yang diajarkan Rasul 4 macam dilupakan orang. Punten. Karena terlalu tekstual, melupakan konteksnya. Itu perintah untuk dalam sholat, bukan untuk di luar sholat. Akhirnya bermunculan hadis-hadis dhaif untuk menguatkan kalau baca salawat kepada Nabi sekian kali akan ini. Padahal susah mencari yang sahihnya Pak. Sekali lagi, jangan tekstual, tapi pahami Al-Quran itu, hubungkan dengan konteksnya. Pemahaman tekstual seringkali keliru. Karena kata sahabat Ali, hati-hati, ayat Quran itu kasirul wujuh, banyak arahnya, bukan satu arahnya. Begitu? Banyak arahnya. Nah, memahami yang tersirat itu yang arahnya banyak, bukan yang tersuratnya. Jantan kumaha, kita lemah karena terlalu tekstual, sering lupa konteksnya, begitu. Jadi muncul berbagai macam majelis. Ada majelis sholawat, gitu kan, majelis Rasulullah, namanya beda-beda, tapi intinya selalu ngajak masyarakat untuk bersolawat terus dengan lisan. Tapi sunnah Rasulullahnya tidak dihidupkan, cuma dipuji Rasulullah dalam sholawat. Sunnahnya tidak digali dan tidak dihidupkan. Itu penyebab lemahnya kita. Laras itu mun lepat mah lepatkeun lah. Sok mun lepat mah. Wah nggak benar lah Pak Wahyudin. Ya sok atuh alasan naon itu nggak benar mah, gitu kan? Jadi biasakan bukan mantuk yang dipahaminya, yang tersuratnya, tapi mafhumnya, yang tersiratnya. Baik. Yang ketiga itu Bu ya. Sekarang yang keempat. Ya. Yang keempat itu kita lebih memperhatikan otentisitas dalil, lupa validitas dalil. Asal sudah sahih, riwayat Bukhari, Muslim, udah pasti benar gitu. Otentisitas, keotentikan, kesahihan
bukan validitas. Kebenaran di lapangan. Gitu, valid enggak ini informasinya? Kebiasaan kita, kalau sudah ini riwayat Bukhari, Muslim, Sahih, tanpa koreksi lagi, amalkan saja. Padahal bisa saja tidak valid di lapangan. Contoh sederhana lah. Ada hadis dari Ibnu Abbas, katanya Nabi lama kudimal Madinah, tatkala kakinya menyentuh kota Madinah, hijrah berarti kan, Nabi melihat orang Yahudi sedang saum 10 Muharram. Kata Nabi, sedang apa kalian? Kami sedang mengingat selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Dengan cara apa? Dengan cara saum. Kata Nabi, Musa itu saudaraku, aku yang lebih berhak, aku ikut gitu. Nabi jadi saum tuh Pak, tuturut muning ke Yahudi. Nah, otentisitas hadisnya karena perawi emas semuanya sahih, tapi validitasnya luar biasa, tidak masuk akal. Satu, orang yang belajar perbandingan agama, silahkan cek di agama Yahudi, tidak ada syariat atau ritual di Yahudi 10 Muharram saum. Kenapa kita nyanyahuanan? Kecek Yahudi teh nah cenah aya hadis kieu. Da kami mah enggak pernah ada 10 Muharram, saha pada kumaha teh, Pak? Kan isin urang teh. Yahudi tidak pernah saum 10 Muharram, sok aja cek di syariat agama Yahudi. Enggak ada. Satu itu. Tidak valid di lapangan kan? Yang kedua, yang memalukan lagi, menurut sejarah Nabi datang ke Madinah itu Rabiul Awal. Nah, jadi Muharram, Pak. Tanggal 10 deh. Jadi kamana wae. Kita tidak pernah kan menguji namanya kritik tarikh, kritik kesejarahan. Menurut sejarah benar enggak 10 Muharram datangnya? Ternyata Rabiul Awal dah. Jauh pisan atuh. Tidak valid tuh informasi teh. Duka palid ku bahasa Sunda palid gitu. Rupina mah seurang Sunda mah sidik eta teh palid cenah nya palid gitu ngageuleuyeun. Itu benar gitu. Lebih tidak valid lagi, coba kita cek lagi. Ibnu Abbas ketika meriwayatkan itu tidak layak meriwayatkan kalau berbicara hijrah. Kenapa? Karena Ibnu Abbas saat itu baru 3 tahun usianya. Ibnu Abbas lahir itu 3 tahun sebelum hijrah. Dan oleh Nabi sengaja disimpan di Makkah, tidak dibawa karena terlalu kecil. Mungkin enggak balita 3 tahun tidak ikut hijrah bisa menceritakan dialog sepanjang itu. Apa punya teropong gitu? Di Makkah, Nabi sedang dialog. Begitu? Balita deh ditakdirkan di bawah hijrah pun bisa gitu menceritakan. Gitu ya. Itu tuh data sejarah penting. Berapa usia Ibnu Abbas saat itu? Ada orang berandai-andai, atuh cenah tong kitu-kitu teh penelitian teh bisa saja Ibnu Abbas teh ti bapakna ti Abbas ceritana gitu kan. Nah, itu mah namanya bukan kajian ilmiah. Bisa saja, iya, bisa saja tidak. Tapi yang jelas dalam ilmu hadis kalau seseorang menyembunyikan satu sumber itu namanya mudallas. Gitu. Hadisnya gitu mudallas, orangnya mudalis, kesahihannya karena tadlis jadi hancur. Hadis mudallas itu hadis dhaif karena satu sumber tidak diceritakan dari siapa Ibnu Abbas taunya. Gitu Pak. Nu bingung mana Ibnu Abbas 3 tahun ngariwayatkeun aya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pan Abu Bakar nu nyarengan hijrah Nabi teh nah teu bercerita tentang eta. Kamarana sahabat ageung. Kalau bayi nu nyeritakeunana Pak, lebih tidak valid lagi. Tahu kumaha teh? Kita lupa validitas. Lebih parah lagi ketika Nabi dalam hadis Muslim tuh diingatkan, ya Rasul, kenapa Anda saum? Kata para sahabat teh 10 Muharram, kan itu yaumun yu'adzimuhu Yahud, hari yang diagungkan Yahudi. Nah, Anda tuh turut muning ka Yahudi.
Bukankah Anda melarang kami untuk mengikuti Yahudi? Begitu. Dengan nyaman Nabi mengatakan, sudahlah, nanti tahun depan kita akan nambah tanggal 9-nya jadi Tasu'a, Asyura gitu. Nah jadi gitunya. Dan Nabi tidak sempat kan karena wafat katanya gitu. Kumaha tuh? Aneh Pak. Menurut sejarah, punten. Nabi tahun pertama hijrah kan? Nah cina tahun depan Nabi wafat. Atau di tahun kedua Nabi wafat, bukan di tahun ke-10. Ayo kumaha ieu teh? Lebih parah lagi nih informasinya. Laras ente. Kan katanya ya udahlah tahun depan nanti kita tanggal 9 supaya Tasu'a, Asyura. Nabi tidak sempat cenah Pak, dah keburu wafat. Nah itu jantan wafatna tahun 2 hijrah Nabi teh. Kan wafatan tahun ke-10. Nah itu tuh. Kita ini seringkali mengutamakan otentisitas hadis tapi lupa validitasnya. Termasuk otentisitas ayat Quran tapi lupa validitas di lapangan. Sok Pak, bisa nggak memahami Quran juga lupa validitasnya? Bisa nggak Pak? Baik, saya kasih contoh begini. Ketika Abu Thalib sakaratul maut di Bukhari kan? Sakaratul maut, Nabi kan mendesak ya, mendesak supaya bersyahadat. Ini untuk saksi paman di hadapan Allah. Abu Thalib tidak mau katanya. Begitu? Karena terus mendesak sampai wafat pun ternyata tidak mau, turunlah surah Al-Qasas. Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang sekalipun paling kamu cintai. Karena Allah yang memberi hidayah kepada orang yang ia kehendaki. Ayat itu teh katanya turun untuk menenangkan Nabi supaya tidak sedih, tidak berhasil memaksa Abu Thalib. Bapak, uninga ayat eta turun. Ayat itu turun di Madinah tahun ke-7 Hijrah. Nah, Abu Thalib sakaratul mautnya 2 tahun sebelum hijrah. Jadi jarak antara Abu Thalib sakaratul maut dengan turunnya ayat yang dihubungkan dengan Abu Thalib 8 tahun. Nah jadi gitu memahaminya ya. Kumaha? Muncul lagi Pak. Katanya Nabi memohon kepada Allah, ya Allah ampuni atuh dosa paman. Gitu kan? Ampuni dosa pamanku. Kenapa? Karena Nabi mendengar katanya Abu Thalib akan masuk neraka, tapi neraka yang paling ringan, yaitu menginjak bara tapi mendidih. Nabi memohon ampunan, langsung turun ayat, tidak baik seorang mukmin memohon ampunan untuk musyrikin. Itu surah At-Taubah Pak. Tahu surah At-Taubah turunnya tahun 9 Hijrah. Kumaha? Abu Thalib sakaratul maut 2 tahun sebelum hijrah. Terus ayat nu turun 8 di tahun ke-9 hijrah dikaitkan sareng ieu na kumaha? Tos 11 tahun jarakna ge. Kita sering menerima saja tafsiran itu tanpa dicek ulang, benar enggak? Ayat ini kalau dihubungkan dengan kasus ini gitu, dilihat dari sejarahnya. Kumaha Pak? Otentisitas tanpa validitas berbahaya. Begitu? Logikanya ngartos pentenya, itu teh kelemahan kita dalam memahami Islam. Yang kelima, kita mengutamakan mengutamakan furu daripada usul. Furu itu cabang-cabang Islam. Kalau usul pokok-pokok ajaran Islam. Begitu. Punten Pak, kalau utak-utak itu furu atau usul dalam sholat?
utak-utak di tahiyat menggerakkan. Yang usulnya itu wajibnya salat kan? Kalau utak-utak nama furu'na eta teh bagian kecilna. Betul ya? Kenapa kita lebih sibuk membicarakan utak-utak atau enggak? Ya, sampai dari dulu diperdebatkan, bahkan seringkali kieu panuju salat teh teu utak-utak si eta mah lain ikhwan cenah kitu. Pedah teh utak-utak disebut lain ikhwan. Seluruh muslim itu ikhwan. Entong gara-gara teu utak-utakan disebut lain ikhwan. Kumaha ieu teh? Masalah furu itu teh. Masalah usulnya pokoknya adalah wajibnya salat. Kenapa kita membiarkan saudara kita yang mayoritas tidak salat? Muslim teh mayoritas tidak salat, Pak. Yang salat masih sedikit. Betul enggak ini? Kenapa tidak fokus memprogram dakwah untuk merangkul saudara kita yang belum sholat? Kalah capek mikiran utak-utak dina sholat. Betul nggak ini teh? Itu yang besar mah. Nasib saudara yang harus dirangkul supaya cepat ke masjid sholat. Masalah pokok itu kata Nabi meninggalkan sholat keluar dari Islam kan kasihan. Mereka tidak sholat karena tidak ngerti, Pak. Bisa saja mereka itu Sunda wiwitan, mengaku Islam tapi Islam Sunda, bisa kelompok Madrais, bisa kelompok Permai dan seterusnya. Mereka tidak sholat karena tidak tahu. Menurut mereka mah sholat batin lebih utama daripada sholat lahir. Ruku sujud macam eta mah syariat, hakikat we urang mah kitu batin. Mereka belum tahu kenapa tidak diprogram rangkul mereka. Tong sibuk dinu urusan waralit, Pak. Beda-beda sujudna. Nu ieu mah cenah payun, nu ieu mah dipengke jadi masalah. Nyimpen ieu bae, anu dina ieu di dieu dimasalahkeun. Fokus ke hal-hal besar yang wajib. Ya. Kelemahan kita saat ini lupa yang besar yang harus diperjuangkan, terus saja fokus ke yang kecil. Saru orang Inggris mah ibu jadi moro julang ngalepaskeun pesing. Moro julang binatang alit, Pak, ai pesing nu agung dilepaskeun gitu. Nu alit dibeberik binatang agung wae dina panangan dilepaskeun. Kita sering berdebat definisi yatim. Sejak berapa tahun sampai usia berapa terus diperdebatkan. Ari yatimna di jalanan dibiarkan terlantar. Kira-kira kumaha tah? Terus dibicarakan hal-hal kecilnya, tapi yang nyata-nyata harus cepat dirangkul, dimuliakan karena itu pokoknya penyelamatan yatim. Kita tinggalkan. Itulah kelemahan kita. Diambillah yatim oleh non-muslim. Betul ya? Kita membesar-besarkan yang kecil tapi menganggap kecil yang besar. Kirang langkung gitu Bang Intan. Mengutamakan furu, melupakan usul. Yang keenam, kelemahan kita adalah seringkali menyalahkan orang. Tidak mau menyalahkan diri sendiri. Rara sentaya teh, tuh si Yahudi, tuh si Nasrani dan ngamurtadkeun wae umat Islam. Diarahkan teh kesalahan teh ke orang saja. Mereka mah memurtadkan umat Islam itu teh karena perjuangan untuk agama mereka. Enggak salah mereka mah menurut agama mereka mah, Pak, justru pejuang itu teh. Betul kan? Kenapa kita jadi menyalahkan mereka? Salahkan diri ini. Kita yang katanya muslim kapan berjuang seperti mereka mendekati Nasrani untuk diislamkan? Kapan, Pak? Mendekati Yahudi untuk diislamkan kapan? Begitu? Mereka mah sampai datang ke pelosok-pelosok para pendeta kan, bawa supermi, bawa makanan, bawa amplop. Ada yang duduk kelihatan miskin di data, kemudian ditanya, adakah yang perlu kami bantu? Ngobrol dulu kan, beri tiap minggu terus gitu. Akhirnya tertarik, murtad.
Ada ustaz yang begitu Pak, datang entong kanon muslim atau imah kasih sama muslim nusa-rusa. Ustaz datang bawa supermi, bawa amplop, ngobrol gitu. Yang tidak sholat diajak ke masjid. Sebelumnya jangan diajak dulu, tapi kasih bantuan terus. Setelah tertarik, ayo ajak ke masjid. Ada yang begitu. Ustaz datang rata-rata berharap amplop, bukan membagikan amplop kan? Mereka mah sudah berjuang habis-habisan untuk agamanya. Kita mah enggak. Udah. Bersih ya. Satu lagi kelemahan kita adalah mengutamakan kulit daripada isi. Puji Al-Quran, tapi isi Al-Quran tinggalkan. Disun Al-Quran, tidak mau menyentuh Quran kalau tidak wudu, tapi isinya tidak pernah jadi perhatian. Taplokun surat Yasin keur ngusir naon tah jin konten. Sekali lagi, mengutamakan kulit daripada isi. Nabi dipuji, sunnahnya ditinggalkan. Islam kalau dihina orang marah, tapi ngamalkeun manehna henteu deui. Betul ya? Wadah saya juga cenah teu salat, ai Quran dihina mah marah saya juga. Nya maneh teh teu salat teh ngahina Quran eta teh. Gitu. Aneh Pak, kulit saja dipuji, isinya dilupakan. Itulah kelemahan kita. Yasin cukup dibaca malam Jumat, simpen air, ini air Yasin berkah. Tidak pernah dicek ayat 1 sampai terakhir di Yasin teh isinya apa gitu. Nggak pernah ingin tahu itu. Yang lebih menarik Pak Punten terakhir, saya coba mengajukan proposal. Kalau untuk membangun rumah tahfidz sekedar menghafal Quran banyak yang minat. Tapi ketika proposal dibuat untuk tafhimul Quran, memahami Al-Quran, dan ta'amulul Quran untuk mengamalkan Al-Quran, nggak ada yang tertarik ke proposalnya. Nah, hanya banyak. Sekali lagi, kenapa kalau menghafalnya semangat, kalau urusan memahami dan mengamalkannya tidak semangat? Ada apa di kita ini? Apa terus saja akan memuliakan kulit, melupakan isinya? Itu kelemahan kita yang ketujuh. Karena itu kita terpuruk, karena menjauhi isi Al-Quran. Padahal itu hudal linnas, hudal lil muttaqin, hudaw warahmah lil muhsinin, gitu kan? Petunjuk hidup untuk manusia, untuk orang yang ingin bertakwa kepada Allah. Itu petunjuk yang akan melahirkan rahmat Allah bagi orang-orang yang ingin berbuat baik dalam kehidupan. Kalau ditinggalkan, wilujeng welah. Kirang langkung gitu panginten, Bapak, Ibu, hapunten, rurusuhan, margi waktosna terbatas. Mudah-mudahan kita bisa lebih semangat lagi memahami Islam, sehingga ada keinginan dan keberanian mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Islam dan kaum muslimin senantiasa dimuliakan Allah dimanapun berada, dan kita juga diberi kesuksesan dunia akhirat karena pertolongan Allah selalu datang untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah